Ya, Pak Luki, bicara terkait juga mengenai seberapa presisi pemilu.ai yang mana juga bisa saja digunakan bagi para kontestan politik yang saat ini sedang ingin berlaga begitu ya di ranah politik, dan kiranya kalau saya lihat saja begitu ya, saya coba salah satunya di ChatGPT, ini banyak beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang sebetulnya saya masih merasakan seperti dijawab oleh robot. Apakah ini juga sama halnya dengan pemilu.ai atau sebetulnya sudah ada inovasi lain yang mana kita bisa berdiskusi dan berbicara layaknya seperti manusia? Ya, jadi kan services atau layanan dari pemilu AI adalah kami memberikan rekomendasi panduan strategi kampanye. Dan ini kami selama berbulan-bulan di awal tahun kami mendevelop mesin. Jadi kami menggabungkan dua, machine learning dan LLM, large language model atau bahasa bekennya ChatGPT. Kami gabungkan. Jadi mesin yang kami buat ini adalah mesin yang bekerja layaknya seorang konsultan politik. Bedanya dia digital, bedanya dia online gitu ya. Dan kemudian baru kami masukkan ke dalam LLM untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terutama terkait dengan narasi kampanye. Nah, dalam serangkaian tes yang kami lakukan selama berbulan-bulan itu, alhamdulillah kita dapatkan tingkat akurasinya 95%. Ya, memang kalau seperti tadi Mas Bram katakan kalau menggunakan ChatGPT masih ada jawaban-jawaban mereka yang aneh, jawaban-jawaban mereka yang out of the box. Itu karena itu hanya melulu LLM yang digunakan. Tapi kami menggunakan machine learning yang sudah kita buat, yang sudah kami develop algoritmanya sedemikian rupa sehingga itu bisa memberikan rekomendasi layaknya seorang konsultan politik. Oke, seperti layaknya konsultan politik. Kita tanyakan juga kepada Pak Deddy yang memang ada di ranah politik. Pak Deddy, kalau dari Anda di kondisi saat ini, di era saat ini, sebetulnya seberapa percaya Anda dengan artificial intelligence atau data-data yang disajikan oleh artificial intelligence di ranah politik? Silakan Pak Deddy. Kalau dari sisi data-data tentu sangat membantu. Artinya kita tidak lagi harus mengkolek data yang ada pada kita, tapi kita bisa mengkolek data hasil pemilu, perolehan suara, gitu ya, termasuk dari caleg hingga tingkat TPS. Itu kan sulit kita lakukan pada masa yang lalu karena keterbatasan akses kepada data KPU, gitu. Nah, juga dia sangat mempermudah kita tadi yang disebutkan, memetakan kondisi di lapangan itu dan juga kondisi di dunia maya gitu. Itu keuntungannya sangat-sangat besar. Tetapi saya ingin katakan juga bahwa teknologi ini akan sangat berguna di daerah-daerah yang padat ya, yang kompetisinya luar biasa gitu. Untuk daerah-daerah rural saya kira tidak akan sebesar daerah-daerah padat nanti keuntungannya itu gitu. Ambil contoh di daerah pemilihan saya yang mayoritas itu ada di daerah-daerah pedalaman gitu ya, di mana interaksi dengan media sosial itu tidak sebesar daerah-daerah yang padat. Tapi daerah-daerah tentu yang sudah melek dunia digital, media sosial, media online, saya kira ini akan sangat membantu caleg gitu kira-kira. Oke, sangat membantu begitu ya Anda katakan Pak Deddy. Saya akan kembali ke Pak Luki. Pak Luki, sebetulnya dengan adanya sisi yang baik, sisi positif, bright side dari kehadiran artificial intelligence di ranah politik, sebetulnya apa juga kiranya upaya dari Anda juga melihat hal-hal negatif yang juga tentunya dibawa secara beriringan dari kemunculan adanya artificial intelligence di ranah politik? Ya, secara sistem kan sebenarnya LLM ini terutama ChatGPT, beberapa bulan lalu kan CEO ChatGPT datang ke Indonesia, Sam Walton, dan dia mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk LLM yang mereka bangun ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi mereka juga sudah memasang rambu-rambu supaya kemudian tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin membuat kekisruhan, gitu ya. Dan yang kedua saya pikir yang paling penting di sini komitmen dari para peserta pemilu, partai politik dan caleg-calegnya sendiri. Dan dari pemilu ke pemilu kan kita bisa lihat, ya, kontestan pemilu yang melakukan kecurangan itu kan
mereka adalah orang-orang yang satu ingin menang dengan instan, ya. Yang kedua, mereka sebenarnya orang-orang yang tidak percaya diri, ya. Mereka tidak punya basis, mereka tidak punya rekam jejak yang panjang di masyarakat, tapi mereka ingin terpilih. Ya, akhirnya mereka pilih cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, termasuk menggunakan praktek-praktek kotor, misalkan vote buying, beli suara. Yang ketiga, nah ini mungkin penting bahwa partai politik harus merupakan partai politik yang berbasiskan ideologi, ya, dan menjadi partai pelopor. Mengapa demikian? Karena kalau sudah punya ideologi, tentu yang dijual itu kan ideologi, bukan hal-hal yang sifatnya artifisial, bukan hal-hal yang sifatnya kosmetik saja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin memperbaiki kontestasi dan kompetisi di pemilu, peserta pemilunya harus siap dan peserta pemilunya harus memang orang-orang yang punya komitmen. Yang kedua ya pemilihnya sendiri. Ya, pemilih di sini juga harus kita edukasi supaya mereka bisa memilah dan bisa memilih. Ya, yang saya bilang tadi, mana orang-orang yang instan, mana orang-orang yang kemudian ingin menang dengan cara yang mudah, menghalalkan segala cara, itu harusnya tidak masuk dalam preferensi atau dalam pilihan politik si pemilih. Oke, baik. Nah, ini yang juga perlu dicermati begitu ya. Saya juga akan tanyakan ke Pak Dedi. Pak Dedi, kalau kita mengamati juga efek negatif dari adanya atau kemunculan artificial intelligence di dalam ranah politik, yaitu adanya dugaan terkait black campaign. Kalau dari implementasinya di lapangan, model black campaign seperti apa yang Anda temukan menggunakan artificial intelligence, Pak Dedi? Ya, selama ini kan yang paling sederhana dengan akun-akun palsu, ya, buzzer yang punya puluhan akun atau mungkin ratusan akun, itu kan kalau tanpa mesin ini kan mereka harus kerja keras. Dengan adanya mesin ini kan mereka bisa membuat lebih banyak akun, bisa memproduksi lebih banyak konten, dan penyebarannya menjadi lebih masif. Sehingga akan terjadi, katakanlah, banjiran informasi di ruang-ruang publik, terutama dunia maya, karena biasanya dari dunia maya kan akan menjadi percakapan di lapangan gitu. Bahayanya ada di situ, karena orang akan menjadi sulit mana sumber informasi yang benar, ya, karena termasuk orang pun nanti bisa dibuat meta gitu ya, meta human gitu. Seolah-olah bahwa itu benar si A yang ngomong atau tokoh A yang ngomong. Bukan hanya yang positif tapi yang negatif gitu. Jadi bisa untuk mengadu domba juga gitu, bisa menimbulkan keracuan di masyarakat gitu. Itu yang sangat berbahaya dengan kecanggihan mesin ini sekarang, Mas. Oke, baik.